berjumpa lagi ya. Sehat semuanya ya? Hari ini siapa yang sholat subuh angkat tangan? Wih, barakallah. Hakim kenapa tidak sholat subuh? Iya, pengajian, padahal pengajian baik ya. Tapi saya ini justru dampaknya malah tidak sholat subuh. Luar biasa. Lain kali jangan begitu ya, akhirnya. Nah, baik anak-anakku, hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu, coba Pak Angga sini minta tolong ketuanya, Tangga, dipimpin doa. Nah. Pagi anak-anak semuanya, luar biasa ya, alhamdulillah sudah dibuka dengan doa. Semoga dengan doa ini maka pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ya, sebelum Pak Angga nanti menanyakan berkaitan dengan materi kita hari ini ya, tuh Pak Angga sudah menulis. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Memahami surat Al-Falaq. Sudah pasti semuanya sudah tidak asing lagi ya, surat Al-Falaq. Tapi coba Pak Agus ingin tanya, adakah yang sudah hafal surat Al-Falaq seperti ini? Sudah hafal dulu belum? Sudah? Yakin? Terus pertanyaan selanjutnya, ada berapa ayat dalam surat Al-Falaq? 5 atau 6? 5. Terus selanjutnya, siapa di kelas ini yang paham tentang isi kandungannya? Oke, paham? Berisi tentang apa toh? Atau arti surat Al-Falaq? Al-Falaq artinya apa? Al-Falaq artinya, ayo masih ingat kan? Al-Falaq adalah waktu nah, surat Al-Falaq adalah waktu subuh. Nah, kita nanti akan belajar itu. Sebelum itu, Pak Angga ingin menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, ada 3 yang akan kita pahami dari terkait dengan surat Al-Falaq. Yang pertama adalah mampu membaca surat Al-Falaq dengan tajwid yang benar. Banyak yang bisa mengaji, tapi tidak banyak yang bisa membaca dengan tajwid yang benar. Maka kalian harus nanti bisa Pak Gazali. Terus yang kedua, mampu menghafal surat Al-Falaq dengan iya. Jadi setelah kalian membaca, kemudian kalian kalau bisa dihafalkan, apa banyak manfaatnya dari salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Falaq. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah memahami isi kandungan dan menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai surat Al-Falaq. Ini yang paling penting. Jadi endingnya adalah hasilnya kalian nanti bisa memahami, kemudian bisa menerapkan, menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai dalam surat Al-Falaq. Nah, terus kemudian untuk pemahaman bermaknanya, ini untuk jangka panjangnya kalian mempunyai perilaku yang senantiasa meminta perlindungan kepada
Allah sebagai jadi dalam surat Al-Falaq itu isinya adalah perintah kepada manusia untuk senantiasa bisa berlindung kepada Allah. Dari apa saja? Banyak hal. Nah, nanti kita detailkan, kita baca, kita pahami artinya, kemudian kalian nanti akan tahu kita ini berlindung kepada Allah dalam apa saja tadi. Siap ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bermain dulu seperti biasa. Coba semuanya ke sini. Ayo, sebelah sini. Nah, pertanyaan kali ini menarik ya, terus ulang ya, intinya biar kalian refresh dulu. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan nama merek mobil. BMW. Apa saja? Betul. Ayla. Pajero. Lamborghini betul. 1, 2, Pajero sudah. 3, Kijang betul. Udah betul. Sudah bisa semua. Ya. Oke, jadi terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebenarnya pertanyaan simpel ya, suruh menyebutkan merek mobil ya. Jadi exiting ya bebas, kita mainnya yang penting bisa melatih fokus kalian, bisa membuat suasana lebih seru dan asik. Oke, sudah ya? Baik, itu SDG dari Pak Angga. Untuk selanjutnya kita bisa masuk materi. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memahami tentang surat Al-Falaq. Yang pertama, kalian harus memahami materinya dulu, ya, dari buku. Terus kemudian kita akan melihat bersama, ya, video tentang materi surat Al-Falaq. Nah, kita simak bersama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, sudah selesai. Coba sekarang kita baca beserta artinya ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilakukan 1, 2, 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, terus ayat pertama. Saya biar selesai dulu. Katakanlah meminta kepada Tuhan yang memulai sebuah dari kejahatan maka yang menciptakan uang dan kejahatan maka yang berdagang dan dari kesalahan perempuan bermaksiat yang membuatkan bodoh tadinya dan dari kejahatan manusia yang laki-laki. Sudah. Nah, selanjutnya untuk semakin memperkuatkan ya, video yang kedua. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terpelihara serta dijauhkan dari kejahatan. Oh, jadi agar Surat terpelihara Al-Falaq ini juga dari menceritakan tentang berbagai kejahatan, antara lain kejahatan makhluk, pertama kejahatan malam apabila gelap gulita, ya, kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada juga kejahatan orang iri atau dengki. Oke, stop ya. Jadi
Jadi tadi Pak Aga sudah menyebutkan di sini bahwa endingnya adalah kita senantiasa punya sikap untuk meminta perlindungan kepada siapa kan? Kepada siapa? Kepada Allah. Yang pertama tadi dari kejahatan makhluknya. Yang kedua kejahatan malam apabila gulita. Terus yang ketiga kejahatan bukan sihir dan mantra-mantra lah ya. Nah, yang keempat kejahatan orang iri atau ya orang iri atau dengki. Nah, jadi intinya ini bisa kita mempunyai sikap untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 kejahatan. Yang pertama kejahatan makhluknya, yang kedua kejahatan malam apabila gelap gulita, yang ketiga kejahatan tukang sihir, dan yang keempat adalah kejahatan orang iri atau dengki. Baik, untuk memperkuat pemahaman kita, silakan Pak Angga akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Coba kelompok pertama tadi ada Chandra dengan Ratati, silakan sebelah sana. Terus kemudian yang kelompok kedua ada Fahrul sama Muti, silakan sini. Dan kelompok 3 ada Akin, ada Gavin dan juga ada Rafael, silakan ya. Dan selanjutnya coba dengarkan perintah dari Pak Angga. Tugasnya adalah karena ini kaitannya dengan surat Al-Falaq dan kita akan belajar tentang diferensiasi, maka silakan 3 kelompok ini membuat hasil karya yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya contoh ya, ada yang bikin poster tentang surat Al-Falaq 1. Yang kedua ada yang bikin puisi, bisa. Yang ketiga ada yang bikin tulisan atau semacam kayak kaligrafi, bisa. Yang keempat ada, Pak saya ingin tampil apa? Murojaah, boleh ya. Jadi silakan disesuaikan dengan keinginan dan diskusi dari kelompok kalian. Bisa? Bisa ya? Jadi nanti Pak Angga akan berikan waktu yang cukup untuk mendiskusikan tentang apa yang akan dipresentasikan. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik ya. Anak-anak kita lanjutkan kembali. Jadi seperti yang Pak Angga sampaikan, halo Kevin ya. Jadi tadi pembagiannya, silakan kalian membuat hasil karya yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Al-Falaq ya. Jadi silakan didiskusikan, kemudian hasil karyanya kalian buat. Contohnya tadi Pak Angga sudah sebutkan, bisa poster, puisi, lagu, atau mungkin yang lainnya boleh. Ya, yang penting itu adalah hasil karya kalian sendiri. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih ya, hingga selesai. Sudah, yuk ya. Jadi sambil latihan itu ya. Jadi kalau mau mendemonstrasikan suaranya
sambung ayat gitu ya, rojaah kemudian beserta artinya. Oke, baik. Jadi masukannya adalah nanti kalian rojaah setelah misalnya Bismillahirrahmanirrahim artinya, terus qul a'udzu birabbil falaq artinya, atau mungkin lebih enaknya misalnya ini dua ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq ya, terus kemudian 2, 3, terus 4, 5. Nah, setelah itu baru artinya. Boleh. Setelah kalian bareng-bareng. Itu enggak apa-apa. Ya. Jadi daripada nanti kalian bingung habis baca ini langsung mengartikan, lebih baik diselesaikan suratnya habis ini. Nah, oke ya, itu ya masukannya. Terus untuk kelompok 2 bikin apa ini? Tulisan. Ya, tulisan tentang surat Al-Falaq. Ya, itu yang bagus tulisannya. Ayo undang segera selesaikan. Terus selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ini nanti akan membuat apa ini? Puisi. Berarti puisi yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Ya, puisi itu yang paling penting adalah terjemahannya. Jadi nanti kalian juga harus bisa menyampaikan di depan dengan membawakan seperti orang yang membaca puisi surat. Jadi ya, oke, menarik nanti. Ya, untuk kelompok ini ada puisi. Jadi 1 bacaan, 2 tulisan indah atau seharusnya kaligrafi seharusnya. Kelompok 3 itu puisi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok 2? Belum, masih, boleh proses. Kelompok 3? Sudah? Selesai ya? Oke, berarti setelah ini, dengarkan? Setelah ini nanti kalau sudah selesai semua, nanti Pak Angga tunjuk setiap kelompok untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil karyanya dari diskusi kelompok kalian. Siap ya? Kita tunggu dulu yang kelompok 2 dulu. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai diskusinya. Terus kemudian nanti sebelum kalian mempresentasikan hasil karya kalian, Pak Angga ingin memperkuat tentang pengetahuan kalian terkait dengan surat Al-Falaq. Silakan berdiri semua. Ya. Membentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Oke, permainannya simpel ya. Gak usah gandengan. Ya. Jadi nanti, dengarkan. Nanti kalian harus berhitung 1, 2, 3, dan setiap lipatan 4 harus bilang. Nah, bagi yang salah atau kalah maka dia harus keluar dari barisan dan menjawab pertanyaan dari Pak Angga. Siap? Ya, berarti kalau kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Siap ya? Oke, kita mulai konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, ini uji coba dulu yang pemanasan. Selanjutnya kita mulai lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Oke. Jawab pertanyaan Pak Angga. Ya, pertanyaannya mudah. Apa arti surat Al-Falaq? Al-Falaq artinya? Apa artinya? 1, 2. Oke, waktu sebut betul? Oke, betul. Berarti kembali masuk ke barisan ya. Kalau salah jawab berarti dia keluar dari barisan. Yuk, sekarang mulai lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Salah meneh. Piye to ya Allah, ya Allah. Pertanyaan ketiga. Jawabannya adalah surat Al-Falaq termasuk golongan surat. Ada dua tuh. Apa? Yang diturunkan di kota Mekah. Termasuk golongan surat. Satu, dua, tiga, tekan. Nah, kalah tadi. Yuk, sekali lagi pertanyaannya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Hakim, pertanyaannya adalah coba, dalam surat Al-Falaq itu kan kita diperintahkan untuk berlindung pada Allah. Coba sebutkan kita berlindung dalam hal apa saja, sebutkan dua. Apa? Satu, dua, tiga, tetok kalah selanjutnya. Yuk, satu lagi. Satu, dua, tiga. Pertanyaannya adalah coba saja pertanyaan yang sama. Dalam surat Al-Falaq kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Coba dari empat ini sebutkan dua. Berlindung dari apa? Kejahatan makhluknya. Terus? Kejahatan para penyihir. Betul salah? Oke, betul pertanyaan kita semua. Yang kalah ini kan jawab ini. Oke ya? Oke, silakan duduk semua. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Kita akan mempresentasikan hasil dari karya kalian. Coba Pak Angga yang pertama ingin kelompok 3 dulu. 3 dulu, nanti Pak Angga lihat yang sudah selesai duluan. Kelompok 3, silakan masuk ke sana. Kelompok 3 ini akan menampilkan apa? Puisi. Oke, silakan. Sudah ada instrumentalnya, silakan dibaca dengan perjiwaannya. Oke, siap ya? Kalau semuanya disimak puisi tentang surat Al-Falaq. Oke, sudah. Yuk. Bisa saja aku memang menambahkan untuk banyak cinta. Saya bentar. Ini ki membaca apa puisi? Ayo. Puisi itu contohnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya puisi. Lah ini takdir namanya baca. Coba Chandra mungkin bisa menyampaikan. Ya. Dengarkan. Surat Al-Falaq. Bisa saja aku memang menambahkan banyak cinta. Terdapat dirimu banyak sekali rasa suka. Lalu atas selaksa asa min syarri ma khalaq. Bisa saja menampak jejak perjalanan ini telah menukilkan banyak setab banyak nestapa siang berbuka malam, walaupun hanya tanpa nutrisi, namun semua memaknai dengan penuh kesungguhan. Demi syari hasidin ida waqaf. Bisa saja pernah memulai ini dengan ketakan hati yang sama dan entah apa yang dijumpai sepanjang pengembaraan, sedangkan diri ini memutuskan berpendar untuk tak lagi menimbangnya sebagai hal yang spesial. Wa min syarri nafasati fil uqad. Bisa saja telaga manis yang tersaji, realitanya berhiaskan begitu banyak intrik, yaitu menggairahkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mungkin saja karena aku sedang berdusta
puisinya ini ya dramatis gitu ya. Harusnya pakai bahasa-bahasa yang sederhana saja, lebih enak makanya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, silakan dimulai. Kelompok 1 ini akan menampilkan apa? Bekerja sama ayat ya. Oke, coba silakan. Ya, sini. Salam dulu boleh? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai hukum dan dari kejahatan makhluknya. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menembus. 5. Dan dari kejahatan orang yang benci apabila ia benci. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Murojaah beserta artinya. Oke, sudah? Oke, silakan balik ke tempatnya. Dan terakhir kelompok 2. Masih di depan. Ini apa ini? Kelompok 2 membuat karya apa? Oh, tulisan. Tulisan maksudnya tulisan apa ya? Tulisan kaligrafi apa gimana? Oke, baik. Anak-anak, untuk kelompok 2 ini membuat karya berupa tulisan indah. Tapi harapannya kalau untuk selanjutnya tulisannya dibuat karya kaligrafi ya, latihan gitu. Siapa tahu nanti jadi penulis kaligrafi yang andal yang bagus. Ya. Oke, sudah itu aja. Oke, sudah. Silakan dulu teman-teman buat kelompok 2. Nah, baik anak-anak, kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait dengan materi kita. Jadi ini intinya adalah di dalam surat Al-Falaq itu kita dihimbau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? 1. Dari kejahatan makhluknya. 2. Kejahatan malam yang gelap gulita. 3. Kejahatan dari para sihir. Dan yang keempat adalah kejahatan dari orang-orang yang iri atau dengki. Mari kita hafalkan surat Al-Falaq sehingga kita nanti terlindung dari empat kejahatan ini. Oke, baik, selanjutnya refleksi sebentar. Coba Pak Anggap nih, Rafael maju ke depan. Ya, Pak Anggap ingin bertanya bagaimana kesannya pelajaran pada hari ini. Ya, misalnya gimana? Jadi rasakan. Saya rasakan pada pelajaran hari ini itu menyenangkan. Menyenangkan. Terus kemudian apa lagi? Menyenangkan. Dan kita bisa mengetahui surah Al-Falaq. Ya, mengetahui surah Al-Falaq khususnya tentang apa? Waktu sholat subuh. Waktu subuh yang isinya kandungannya tentang meminta
Perlindungan kepada siapa? Meminta perlindungan pada Allah SWT. Oke, baik. Terima kasih buat Rafael. Ya, baik anak-anakku. Itu tadi ya hasil dari kita diskusi, kita membuat hasil karya, hasil refleksi, dan nanti Pak minta untuk tugas di rumahnya kalian membuat tulisan surat Al-Falaq itu yang bagus. Nanti untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Bisa ya? Ya beserta artinya itu penting. Arab beserta artinya gitu. Nah untuk selanjutnya baik anak-anakku, karena pembelajaran sudah selesai, silakan saya minta tolong untuk keduanya dikirim untuk berdoa. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah setelah ini kita bisa nanti buat ya. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Itu yang bisa Pak Gan sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat terkait dengan surat Al-Falaqnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.